Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Andika, NIM 075 dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Human AI Interaction. Sebelum memulai, kita harus tahu dulu pengertian atau definisi dari Human AI Interaction. Human AI Interaction adalah sebuah interaksi antara manusia dan sistem kecerdasan buatan atau AI. Secara sederhana, manusia memberikan sebuah inputan data atau perintah kepada AI, kemudian AI tersebut akan memproses dan akan menampilkan data bisa berupa tampilan user interface. Selanjutnya, untuk area multidisiplin dari Human AI Interaction ada 5 bagian. Yang pertama ada interaksi manusia dengan komputer atau HCI, kemudian yang kedua kecerdasan buatan atau AI, yang ketiga ada desain, yang keempat ada faktor manusia, teknis, dan psikologi, yang kelima ada ilmu komputer, data, dan sosial. Selanjutnya untuk perkembangan AI sendiri terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama pada tahun 1950 sampai 1970, di mana AI masih dieksplorasi teknologinya. Kemudian pada tahun 1980 sampai 1990, perkembangan teknologi AI mulai muncul di dunia ini. Kemudian untuk tahun 2006 hingga sekarang, melanjutkan pengembangan teknologi AI pada tahun sebelumnya hingga saat ini. Kemudian untuk interaksi yang dapat dilakukan oleh AI ada 3 bagian. Yang pertama speech, yaitu dengan suara. Bisa berupa interaksi berbasis suara seperti asisten virtual. Yang kedua ada gestur atau gerakan, interaksi berbasis gerakan tubuh seperti pengenalan wajah dan gerakan tangan. Yang ketiga ada XR atau Extended Reality, teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan dunia virtual. Biasanya kita melihat dengan mata kita. Untuk lebih jelasnya lagi, yang pertama ada speech. Speech merupakan metode interaksi yang menggunakan suara manusia untuk mengontrol sistem AI. Dengan cara tersebut, kita dapat memerintah sebuah AI dengan menggunakan suara kita. Contoh penerapannya seperti Amazon Alexa, di mana kita berbicara atau melakukan perintah pada Alexa untuk melakukan sesuatu seperti menanyakan hari ini tanggal berapa, terus untuk perintah-perintah lainnya. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama natural, yang kedua tanpa adanya sentuhan, kita tidak perlu bersentuhan langsung dengan alat tersebut, hanya menggunakan suara. Untuk kekurangannya, tidak bisa digunakan di tempat bising karena sistemnya menggunakan suara. Apabila kita berada di tempat bising, maka alat tersebut mungkin akan kurang maksimal dalam kinerjanya. Kemudian gestur atau gerakan. Gestur adalah metode interaksi berbasis gerakan tubuh untuk mengontrol sistem AI. Biasanya digunakan untuk pendeteksi gerak tangan. Biasanya ini sering dipakai untuk teman kita yang tuna bicara, biasanya menggunakan gerakan tangan. Itu bisa ditranslasikan ke dalam bentuk bahasa yang dimengerti, yang belum dimengerti oleh sebagian orang. Untuk kelebihannya sendiri dapat dilakukan tanpa suara karena berupa gerakan. Yang kedua, tanpa memerlukan perhatian pengguna. Jadi kita tidak memanggil pengguna untuk melakukan sesuatu. Untuk kekurangannya sendiri tergantung dengan kondisi pencahayaan. Karena menangkap sebuah gambar atau gerakan, pastinya harus memiliki pencahayaan yang bagus. Seumpama kita lakukan dalam tempat gelap, mungkin gerakan tersebut akan tidak tertangkap, sehingga
tidak terbaca itu gerakannya seperti apa. Yang kedua, perbedaan maksud gerakan dari berbagai negara. Dalam gestur sendiri, gerakan pastinya dari beberapa gerakan itu pengertiannya beda dari beberapa negara. Misalnya gerakan jempol itu di berbagai negara itu seperti apa maksudnya. Sehingga untuk poin ketiga, karena banyaknya gerakan, banyak data yang diajarkan. Jadi dengan banyaknya gerakan tersebut, maksud dari gerakan tersebut, banyak data yang diajarkan oleh machine learning tersebut. Yang ketiga ada XR atau Extended Reality, merupakan teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan dunia virtual. Terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada Augmented Reality, yaitu konten yang terdapat pada dunia virtual. Jadi konten objek atau bagian yang dapat dilihat oleh kita dalam bentuk virtual. Yang kedua ada VR atau Virtual Reality, perangkat yang digunakan untuk melihat dunia virtual, yaitu bisa perangkat, contohnya seperti gambar di samping ada gambaran XR. Kita bisa menggunakan kacamata, sebuah alat seperti kacamata, dan kemudian ada headset atau ada tempat seperti tangan, gerakan tangan. Kemudian yang ketiga ada MR, Mixed Reality, perangkat tambahan untuk merasakan dunia virtual. Untuk perangkat ini bisa tambahan seperti jaket atau alat yang digunakan untuk menambahkan interaksi antara dunia virtual dan dunia realita. Kemudian untuk potensi dari XR itu sendiri atau Extended Reality ada 4 bagian. Yang pertama ruang desain, yang kedua ada aksesibilitas, yang ketiga ada keserbagunaan, yang keempat ada pelatihan nyata. Untuk ruang desain sendiri, XR memberikan ruang desain dengan berbagai bentuk dan tampilan. Jadi dalam XR sendiri berkaitan dengan augmented reality, di mana kita bisa mengeksplorasi, membuat secara kreatif mungkin, di mana desain apakah yang dapat saya lakukan pada virtual reality tersebut. Yang kemudian aksesibilitas, XR dapat menangkap wawasan langsung dan dari beragam kelompok pengguna. Dengan adanya XR kita dapat membuka wawasan secara langsung bagaimana beberapa kelompok itu menggunakan atau memanfaatkan XR itu seperti apa. Yang ketiga ada keserbagunaan. XR dapat diwujudkan dalam berbagai bidang yang berbeda. Untuk keserbagunaan sendiri, kita dapat menggunakan, atau lebih tepatnya menggunakan XR untuk sebagai simulasi dalam bidang-bidang tertentu, sehingga akan menghemat biaya operasional untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah pelatihan nyata. XR dapat berfungsi sebagai lingkungan pelatihan yang nyata. Sama seperti poin ketiga sebelumnya, karena augmented reality itu menggambarkan dunia virtual yang seperti nyata, itu kita bisa menggunakannya sebagai simulasi. Selanjutnya ada penerapan XR terhadap human AI interaction. Ada 4 bagian. Yang pertama gaming, pastinya kita tahu sendiri dunia industri game berkaitan dengan VR, contohnya seperti gaming. Kemudian ada pelatihan medis. Pelatihan medis sendiri untuk mensimulasikan bagaimana cara kita melakukan operasi
seperti contoh gambar berikut. Kemudian pelatihan mengemudi, bagaimana kita mensimulasikan mengendarai sebuah mobil atau pesawat atau alat transportasi lainnya. Kemudian yang keempat ada smart home. Untuk smart home sendiri membantu kita untuk membuat suasana yang lebih realistik, menggabungkan antara dunia virtual dan dunia realita kita. Seperti contoh, kita tidak memerlukan televisi, hanya kita menggunakan kacamata VR untuk melihatnya, atau bentuk-bentuk VR lainnya. Kemudian untuk penerapan XR di dalam dunia game, ada perangkat yang sering dipakai. Yang pertama ada Oculus Quest 2. Biasanya ini sering dipakai untuk para gamer VR. Untuk merek ini pabrikan dari Oculus. Kemudian ada Valve Index, pabrikan dari Valve. Kemudian ada HTC Vive Pro 2. Itu pabrikan dari HTC. Untuk kedepannya seperti apa human AI interaction. Yang pertama, dukungan untuk penyandang disabilitas. Pastinya dengan kemajuan zaman dan teknologi yang berkembang, diharapkan dari teknologi tersebut dapat membantu teman-teman kita yang memiliki kekurangan atau disabilitas. Yang kedua, hubungan antara manusia dan mesin. Karena teknologi ini, karena human AI interaction masih ada kaitannya dengan manusia dan mesin, maka saling berkaitan. Kemudian yang ketiga ada mode yang mengadaptasi kebutuhan alami manusia. Karena AI bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti seperti kegiatan-kegiatan yang manusia tersebut masih kekurangan dalam melakukannya, maka dibutuhkannya AI. Yang keempat, berintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya dari poin nomor 4, bahwa kita memerlukan AI atau human AI interaction. Misal contohnya, kita untuk mencari materi kita membutuhkan AI, terus masalah-masalah lainnya yang dapat dikerjakan AI, kita bisa memanfaatkan AI untuk membantu kita. Kemudian untuk tantangan yang akan dihadapi, yang pertama ada kesalahan yang tidak dapat dilacak. Yang ketiga ada bias data terhadap algoritma. Yang ketiga mengarahkan terhadap kurangnya kepercayaan. Untuk kesalahan yang tidak dapat dilacak, karena semakin canggihnya teknologi, maka lebih rumit lagi sistem yang akan kita buat. Sehingga apabila terdapat kesalahan, maka mungkin sekali susah untuk dilacak di mana letak kesalahannya tersebut. Yang kedua, bias data terhadap bias algoritma. Karena banyaknya data, sehingga membuat algoritma tersebut akan sangat sulit sekali untuk dimengerti. Sehingga kita membutuhkan waktu yang sangat ekstra lebih untuk memahami bagaimana data itu bisa diolah sehingga menghasilkan algoritma yang tepat. Yang ketiga, mengarahkan terhadap kurangnya kepercayaan. Karena teknologi semakin canggih, kita akan merasa kurang percaya
berhadap teknologi tersebut, meragukan apakah itu aman atau tidak. Kemudian etika yang dapat dilakukan ada 4. Yang pertama ada transparansi, bagaimana pengguna itu harus mengetahui dampak dan potensi atau resikonya seperti apa. Yang kedua ada kejujuran. Kejujuran berarti pengembang dan pengguna harus bersikap jujur dalam melakukan segala aktivitas yang dilakukan dalam penggunaan teknologi. Yang ketiga, akuntabilitas. Akuntabilitas berarti harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang keempat, keadilan. Keadilan berarti teknologi harus digunakan secara adil dan tidak diskriminatif. Jadi kita tidak boleh menyalahgunakan teknologi tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.